Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Sinta dengan NIM A321240414 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas A Universitas Tadulako. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu. Dengan hormat saya sebutkan namanya, yaitu Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resum yang telah saya buat dengan materi sejarah dan perkembangan pendidikan multikultural dan keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, simak video saya. Nah, apa sih itu pendidikan multikultural? Jadi, pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mengakomodasi keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, ras, serta latar belakang sosial atau yang lainnya. Nah, selanjutnya perkembangan pendidikan multikultural. Nah, secara umum perkembangan pendidikan multikultural dapat dibagi beberapa tahap. Jadi, tahap yang pertama yaitu tahap kesadaran terhadap diskriminasi. Pada tahap ini, perhatian utamanya diarahkan pada persoalan diskriminasi ras, etnis, dan kelompok minoritas dalam pendidikan. Fokusnya adalah memperjuangkan yang pertama yaitu kesetaraan akses pendidikan, yang kedua perlakuan yang adil, yang ketiga penghapusan segregasi, yang keempat kesempatan belajar bagi kelompok minoritas. Nah, selanjutnya itu tahap kedua yaitu tahap pengakuan terhadap keberagaman pendidikan. Kemudian mulai mengakui bahwa peserta didik memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi, kurikulum mulai memasukkan sejarah berbagai kelompok, kebudayaan lokal, bahasa, dan tradisi. Nah, kita masuk pada tahap pendidikan inklusif dan kesetaraan. Perkembangannya kemudian semakin luas. Pendidikan multikultural mulai dikaitkan dengan pendidikan inklusif, keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang tahap keempat yaitu tahap pendidikan multikultural di era globalisasi. Globalisasi membuat masyarakat semakin beragam dan saling terhubung. Peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan budaya lokal, tetapi juga dengan budaya dari beberapa negara melalui internet, media sosial, dan teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi, di Indonesia sendiri memiliki kondisi yang sangat relevan dengan pendidikan multikultural karena masyarakatnya terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Gagasan pendidikan multikultural ini berkembang seiring dengan kebutuhan untuk mengelola keberagaman dan menjaga persatuan bangsa. Landasan yang sangat penting adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita masuk pada materi kedua yaitu keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Apa sih itu keberagaman budaya? Jadi keragaman budaya adalah keadaan masyarakat yang memiliki berbagai macam budaya, adat istiadat, bahasa, kesenian, pakaian, makanan, dan tradisi yang berbeda-beda. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal dan daya yang berarti kekuatan. Dengan kata lain, budaya dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, ada 7 bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia, diantaranya yang pertama keragaman suku bangsa, kedua keragaman bahasa daerah, ketiga keragaman rumah adat, keempat keragaman pakaian adat, yang kelima keragaman kesenian, yang keenam keragaman makanan tradisional, dan yang terakhir atau yang ketujuh keragaman tradisi dan adat istiadat. Nah, faktor penyebab keragaman budaya yang pertama yaitu kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Kedua, perbedaan lingkungan alam setiap daerah. Ketiga, sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda. Yang keempat, perbedaan suku, bahasa, dan adat
adat istiadat masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk pada tantangan keragaman budaya. Yang pertama yaitu etnosentrisme, yang kedua stereotip dan prasangka, yang ketiga asimilasi dan globalisasi, keempat diskriminasi dan intoleransi, yang kelima hambatan komunikasi. Nah, poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu manfaat keberagaman budaya. Di antaranya yaitu yang pertama, memperkaya kebudayaan nasional, kedua, menjadi identitas bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjadi daya tarik pariwisata, yang keempat, mendorong masyarakat untuk mengenal budaya daerah lain, yang kelima, memupuk sikap toleransi, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.